Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya, salam sehat selalu. Nah, untuk kali ini menindaklanjuti video saya yang sebelumnya mengenai macam-macam busuk yang terjadi pada buah cabai ya. Jadi diantaranya itu ada yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan juga alat buah. Nah, ini salah satu contoh dari serangan jamur ya, Anthracnosa. Nah, ini sebenarnya sudah kering setelah dilakukan penyepraian fungisida maupun bakterisida ya. Nah, jadi jamur itu Anthracnosa itu ditandai biasanya kan bintik-bintik hitam seperti ini gitu. Nah, akhirnya semakin membesar dan membuat cabai kita itu menjadi busuk. Nah, jadikan awalnya itu satu titik hitam ya, agak basah. Nah, akhirnya menyebar seperti ini. Nah, ini posisi sudah kering. Ini contohnya lagi ya. Ini sudah kering. Nah, untuk yang kemudian serangan bakteri ya, ini contohnya nih. Ini tangkainya yang menghitam ini juga sudah kering, karena serangan seperti ini biasanya langsung kering dan akhirnya jatuh. Ya, apalagi waktu buah masih muda hijau itu langsung jatuh. Tapi ini bisa sampai merah. Nah, kemudian untuk fungisida maupun bakterisida yang saya gunakan di usia generatif mulai 60 hari ke atas ya, itu yang saya gunakan kontak sistemik. Yang pertama itu saya gunakan bahan aktif tembaga hidroksida ya, kapsid, itu dari grup 1, kemudian sulfur atau belerang dari grup 2, dan juga sistemiknya itu bahan aktif difeconazole ya. Nah, itu kalau istilahnya serangan itu masih wajar, tingkat wajar. Cuman kalau setelah terjadi penyerangan besar-besaran ya, nah itu bisa dilakukan pamungkas lah, bisa dilakukan pengoplosan ya. Itu bisa dioplos antara kapsid tembaga hidroksida dengan sulfur karena sama-sama basa kuat. Nah, jadi seperti itu ya. Saya rasa di berbagai daerah itu pasti ada masanya ya, pertumbuhan ataupun munculnya perkembangan jamur maupun bakteri, terutama musim penghujan seperti ini ya. Jadi sebaiknya ya, seharusnya itu kan lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Nah, jadi tidak hanya sekedar fungisida. Nah, ada istilah ibaratnya tubuh yang sehat itu akan kebal terhadap penyakit ya toh. Nah, jadi untuk mempersehat tanaman, mempersehat buah, maka dengan memberikan unsur-unsur hara mikro maupun mikro, yaitu dengan mempertinggi unsur hara kalium, fosfat ya, dan terutama itu kalsium untuk ketahanan terhadap melawan jamur dan penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian pertumbuhan jamur maupun bakteri itu tumbuh pada suhu yang lembab. Nah, makanya fungisida sulfur dan juga tembaga itu sifatnya panas. Nah, jadi otomatis bisa menekan ataupun juga membunuh bakteri dan jamur yang sudah mulai muncul. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya gunakan dosis yang sesuai ya, jangan sampai berlebihan. Jadi gunakan dosis yang tepat, karena efek dari fungisida bahan ini itu panas ya, bisa merusak daun kalau berlebihan. Nah, kemudian busuk yang disebabkan oleh lalat buah. Nah, jadi yang perlu diingat, yang menyebabkan busuk itu bukan lalat buahnya, tapi larvanya. Nah, makanya telur lalat buah yang disuntikkan ke dalam buah cabai itu menjadi larva dan memakan saripati buah cabai dan akhirnya busuk. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini telurnya disuntikkan, tapi ini sudah beku, tidak sampai menjadi larva ya. Jadi gunakan bahan aktif yang bisa membekukan telur lalat buah ya. Banyak bahan aktif, contohnya imidacloprid, terus metomil, terus triazopos, masih banyak ya. Nah, jadi video ada nanti di deskripsi, saya sudah pernah buat videonya. Oke kawan ya semua, nih kali ini kita penyepraian fungisida ya, jadi ya kondisional. Untuk kali ini kita menggunakan bahan aktif sulfur ya, Pemulus merek dagangnya. Cuman kita ada penambahan bahan lain. Ini soda kue ya.
Jadi bahannya itu natrium hidroksida. Sebenarnya saya cari bukan ini, yang pengawet kue. Jadi kandungannya itu benzoat, ya, natrium benzoat. Nah, ini ya kui apa alat bahan pembuatan kue ini. Pengembang bikarbonat 100%. Nah, jadi ini kalau sudah dilarutkan ke dalam air, ini juga akan bisa membentuk natrium benzoat. Nah, jadi unsur benzoat itu, ya, maupun bikarbonat itu kan salah satu kegunaannya, fungsinya untuk pengawet, ya, untuk menekan pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Makanya dimasukkan dalam pembuatan kue. Nah, kita padu dengan ini sulfur, bahan aktif sulfur atau belerang, ya. Ini dari grup 2M2. Kemarin rollingannya itu kapsid tembaga hidroksida, itu dari grup M1, ya. Nah, jadi bahan aktif benzoat kita padukan dengan sulfur ini, itu bisa membentuk fungisida produksi PPT, ya, detachit. Nah, itu yang bahan aktifnya itu sulfur dan juga benzoat. Nah, itu, ya, makanya kita kan petani kecil, kita buat seperti ini, ya, kita buat racian seperti ini untuk meminimalisir pendanaan. Kalau detachit merek dagang itu kan harganya mahal, ya, hanya bisa untuk beberapa tank, satu kali semprot itu sudah 200-an sekian. Nah, kalau ini sudah berkali-kali, ini harga murah. Nah, kemudian campurkan lagi dengan kalsium, ya. Kalsium ini masih sisa ini, ya, sekalian saja pakai, bagusnya ya kalsium yang murni, ya. Nah, jadi unsur hara kalsium ini, ya, ini untuk menekan pertumbuhan jamur, ya, untuk pertahanan melawan jamur, kalsium terutama, ya. Tinggal dibaca saja lah di kemasan, ya, fungsi kalsium itu untuk apa saja. Nah, jadi ya ini, ya, ala petani kecil. Jadi sebisa mungkin untuk mengirit biaya keluar, kan seperti itu. Oke, ya. Nah, jadi unsur hara kalsium itu imun lah, ya. Unsur hara untuk imun tanaman, melawan penyakit jamur, ya, dan bakteri. Terutama di musim penghujan ini, ya, harus kecukupan kalsium, ya, jangan sampai kurang. Jadi minimal 7 hari sekali kita melakukan penyepraian kalsium. Nah, di situ harus ada pemberian unsur hara kalsium. Nah, selain itu, kalsium sendiri itu bisa menjaga pH tanah maupun pH daun dan juga buah ketika kita melakukan penyepraian, ya, karena dalam unsur hara kalsium itu pH-nya tinggi, ya, basa. Jadi bisa menetralkan pH yang sudah drop ketika musim penghujan. Ini kita bisa padukan dengan sulfur karena sama-sama basa kuat. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, untuk dosis kalsium ini 3 sendok cur muncung, ya. Bagusnya lagi penyempraian ketika sudah kering, ya, apabila habis hujan. Nah, penyemprotan itu ketika daun sudah kering, jangan waktu basah. Sampai waktu siang pun itu tidak masalah, ya, karena apalagi fungisida kontak, karena jamur itu ketika cuaca panas itu malah melemah. Nah, disitulah kita spray, kuncinya seperti itu. Terus untuk ini, ya, ini satu bungkus ini untuk 1 tank, isinya itu 20 gram, ya. Jadi dosis untuk soda kue itu 1,5 sampai 2 gram
per liter air. Untuk kalsiumnya nanti kita kasihkan 3 sendok makan cur. Nah setelah pengaplikasian, nah ini 8-10 jam itu sudah kering nanti ya, bisa dicoba. Dan usahakan penyepraian setelah 6 jam itu jangan hujan dulu ya. Nah itu ya hanya sekedar berbagi ya, bukan maksud menggurui ya. Semoga aja ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi, sayonara, terima kasih.